Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan video tentang teori narasi pegadaian untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu Dr. Insinyur Bapak Sugeng Prayitno, SH, MH, MM. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus dengan NIM 28921506261. Pegadaian atau PAINSUB. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana cepat dan mencegah atau menghindari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga tinggi dalam sistem gadai yang umumnya berbunga relatif cepat dilakukan dengan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian yang bernilai sama atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Barang tersebut dapat dilelang apabila jatuh tempo pinjaman telah lewat dan peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman. Pegadaian memiliki dua sumber hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan undang-undang bidang hukum perdata, khususnya buku kedua dan ketiga. Sistem gadai juga diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata buku kedua, yang pada prinsipnya mempunyai unsur-unsur utama, yaitu lembaga pembiayaan, sistem gadai, cara pengembalian pinjaman, pelunasan biaya-biaya. Mengenai pegadaian sebagai lembaga pembiayaan juga tunduk pada Kepres nomor 61/1988 dan Kepmenkeu nomor 1251 KMK 013/1988. Yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan pegadaian. Kasus gadai emas perburuk citra produk syariah. Pengamat keuangan syariah, Syakir Sula, menilai kasus gadai emas di BRI Syariah Semarang bisa berdampak buruk terhadap reputasi produk bank syariah lainnya. Menurut dia, Bank Indonesia dan bank terkait harus menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas dengan nasabah. Harus diselesaikan dengan baik karena ini bisa jadi presiden buruk terhadap produk syariah lainnya. Kata Syakir seusai seminar bertajuk Strategi Meningkatkan Market Share Industri Keuangan Syariah di Hotel Borobudur, Kamis 4 Oktober 2012. Apalagi, kata Syakir, yang mengadukan masalah produk gadai emas tersebut adalah tokoh seniman seperti Butet Kertaredjasa. Dia berharap agar masalah ini selesai tanpa merugikan nasabah. Kalau bank bersangkutan tidak menyelesaikan dengan baik, akan berdampak pada reputasi syariah, ujar dia. Syakir mengaku sudah lama mengkritik produk gadai emas karena sangat mudah disalahartikan. Maka tidak heran jika Bank Indonesia juga membatasi dan berhati-hati terhadap produk gadai. Ini salah satu dampak jika satu produk tidak clear. Seniman Butet Kertaredjasa bersama 8 nasabah gadai emas BRI Syariah asal Semarang berencana mendatangi kantor Bank Indonesia. Mereka akan meminta mediasi bank sentral lantaran kasus sengketa layanan investasi tersebut. Masalah ini bermula pada Agustus 2011, saat Butet dan beberapa orang menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah. Ia membeli emas berat 4,89 kg dengan nilai lebih dari 2,5 miliar. Adapun modal yang dikeluarkan sebesar 10% dari harga emas. Sisanya dibiayai BRI Syariah dengan cara mencicil tiap 4 bulan. Seniman monolog ini pun dibebani biaya penyimpanan atau ujroh. Namun, pada Februari 2012, BI mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan nasabah harus memiliki emas sebelum bertransaksi gadai. Bank sentral juga membatasi perpanjangan gadai emas paling banyak 2 kali. Selain itu, plafon pembiayaan gadai emas dibatasi maksimal Rp250 juta untuk setiap nasabah. Setiap regulasi itu terbit, BRI Syariah meminta nasabah, termasuk Butet, untuk menebus emas yang mereka biayai. Butet menolak karena saat itu harga emas sedang turun
Apalagi ia juga harus mengganti selisih dari 90% harga emas yang seharusnya dibiayai oleh bank. Karena Butet terus menolak, pada Agustus 2012, BRI Syariah menjual semua emas Butet saat harganya rendah. Butet pun marah lantaran ia mesti menanggung utang 40 juta rupiah akibat penjualan sepihak itu. Menurut dia, bank berhak menjual emas itu tanpa persetujuannya sebagai pemilik. Apalagi dia memiliki uang dalam rekening BRI Syariah, mengizinkan transaksi auto debit setiap 4 bulan untuk menebus emas tersebut. Kalau ternyata ada kesalahan pada bank terkait, saya kira harus diberi sanksi supaya tidak berdampak buruk. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik, kata Syakir. Penyelesaian masalah dengan undang-undang yang terkait. BPU ialah Badan Pimpinan Umum Perkreditan atau Tabungan sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961, Pasal 6 yang berbunyi, perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Perlu segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Perpu tahun 1960 tentang perusahaan negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu badan pimpinan umum yang diserahi tugas mengawasi pekerjaan, menguasai, dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan dan tabungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.